Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, influencer yang menerima teror mobilnya dicoret dikirimi telur busuk. Kita sempat bahas kira-kira 2 hari yang lalu ya. Sherly Anavita akhirnya membagikan rekaman CCTV. Pelaku teror terekam di CCTV itu. Ini kita lihat rekaman CCTV yang dibagikan Sherly Anavita di Instagramnya. Jadi merekam 30 Desember 2025 lalu pukul 1.46 dini hari. Tadi kita lihat ada 2 orang pria, sudah turun dari motornya. Salah satunya mendekat ke mobil dan langsung mencoret mobil. Sepertinya ini mobil milik Sherly Anavita ya. Satu pelaku sepertinya menggunakan helm ya ini ya. Dicoret. Nah ini pas posisinya melempar telurnya di situ. Wah, kemudian pagi harinya baru disadari Sherly Anavita melihat di teras rumahnya dikirimi telur busuk dan mobilnya sudah penuh dengan coretan pemirsa. Ini ada terlihat jelas ya di CCTV ya. Kalau kemarin kita tahu DJ Doni ini juga sudah menyebarkan CCTV yang ada pelemparan dugaannya bom molotov. Ini Sherly Anavita juga menyebarkan CCTV. Sudah ada rekaman pelakunya secara jelas, meskipun wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi ini kita lihat setelah mencoret mobil dan langsung itu dia melempar telur busuk ke dalam rumah. Ya, kita akan cari tahu lebih dalam lagi tentang CCTV tersebut. Terhubung bersama dengan Sherly Anavita, influencer korban teror. Selamat malam Kak Sherly. Assalamualaikum Kak. Selamat malam Mas Yudi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sherly berkenan untuk berdialog bersama kami di Sindo Prime. Jadi Kak Sherly, rekaman CCTV ini apakah sempat disimpan atau akhirnya baru terlihat sekarang dan akhirnya baru dibagikan ke warga? Ya, rekaman CCTV ini sebetulnya Sherly dapat dari tetangga Mas. Karena di rumah Sherly itu Sherly belum pasang CCTV, baru diproses dan dalam waktu dekat akan dipasang. Sehingga untuk mendapatkan potongan CCTV ini Sherly butuh berkoordinasi dulu dengan pihak RT, pihak keamanan, dengan tetangga. Dan proses itu yang kemudian ketika sudah dapat dan dilihat dulu kondisi apakah memang dibutuhkan untuk diposting di sosial media, dan belakangan akhirnya ketika melihat ada narasi yang seolah-olah membuat narasi yang seolah-olah tersebar ini adalah settingan gitu. Ya. Maka saya pikir butuh untuk memposting atau memperlihatkan CCTV ini untuk mengonfirmasi bahwa teror-teror yang terjadi dalam konteks ini untuk Sherly ini bukan settingan. Nah, untuk itu akhirnya sore tadi saya posting CCTV ini. Ya, sekaligus juga ini makanya kami mengundang Kak Sherly karena di beberapa media sosial meskipun mayoritas memberikan support ya kepada Kak Sherly dan rekan-rekan influencer yang mendapat teror, tapi nggak sedikit juga netizen yang mencurigai ini kok bisa nggak ada CCTV di rumahnya, kok bisa ini lapornya ke medsos duluan. Nah, itu kan perlu dijawab ya Kak Sherly. Ya, betul. Sherly harus mengonfirmasi beberapa hal yang memang juga sudah Sherly tulis di sosial media Sherly Mas. Yang pertama adalah rumah yang Sherly tinggali atau rumah yang terekam yang diputarkan ini itu bukan rumah Sherly pribadi. Kalau Sherly harus sampaikan secara terbuka, Sherly baru pindah ke tempat tinggal yang ini itu baru beberapa bulan dan memang Sherly tidak memasang CCTV atau belum memasang CCTV begitu kali ya. Dan posisi kendaraannya ada di luar karena memang tidak fit, tidak masuk ke garasinya gitu. Jadi sesekali posisi mobil itu ada di dalam, tapi ada bagian yang menongol keluar gitu. Tapi sesekali memang ada di luar dengan kondisi jalan yang memang lebar di kompleks itu. Sebagaimana para penduduk lain di kompleks, ya menaruh mobil di luar adalah sesuatu yang wajar gitu. Karena memang jalanannya luas dan itu di depan rumah dan ada space-nya. Dan kalau dimasukkan, justru pagarnya tidak bisa tertutup karena mobil Sherly tidak masuk ke rumah yang Sherly tinggali sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, Sherly awalnya nggak kepikiran akan ada komentar atau narasi yang dibawa ke ini settingan gitu, karena posisinya mungkin adalah sebagai korban gitu ya, sebagai korban teror, kok bisa ada gitu ya kepikiran bahwa begitu ya? ini settingan gitu. Maka akhirnya Sherly masuk
Sally coba masuk apa yang ada di pikiran mereka dan keluar dari sisi Sally yang menjadi korban gitu, Mas Yudi. Maka saya ingin sampaikan begini, ada satu hal yang kita samain dulu persepsinya, bahwa dalam hal ini dengan segala hormat pemerintah, publik, kita semua, termasuk pihak-pihak atau sekelompok pihak yang menganggap ini settingan juga harus paham bahwa ada perbedaan perlakuan atau standar ganda antara mereka yang dianggap ini pro atau setuju terus dengan apa yang dilakukan pemerintah, dengan mereka yang sesekali kontra atau mengkritisi kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin belum tepat atau eksekusinya belum seperti yang kita harapkan di lapangan begitu. Mungkin saya cerita sedikit terkait ini, Mas, karena belum diceritakan juga di media lain. Jadi sejak 2019, Sally harus akui bahwa Sally dan pemilik akun sosmed @Sherly_Anavita itu kan memang dianggap sebagai pihak yang kontra atau sering bahasanya mungkin mengkritisi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang kita anggap ini seharusnya bisa lebih baik lagi nih, ini seharusnya bisa impact-nya lebih luas nih gitu. Nah, hal paling nyata yang terjadi dan kami rasakan adalah kalau ada perbedaan perlakuan atau ada standar ganda, kalau dianggap kontra atau di pihak yang sebutlah mengkritisi, sedikit aja ada diksi yang salah atau sedikit aja ada celah yang ada yang berseberangan, ada diksi yang salah atau mungkin salah ucap atau ada kesalahan sedikit saja, maka itu langsung mendapatkan yaitu aksi-aksi yang sebagaimana tadi disampaikan Mas Yudi atau mungkin teman-teman yang lain. Misalnya akan ada akun-akun yang tidak berfollower, tidak pernah posting, tiba-tiba muncul dan membentuk satu narasi dan itu diamplify seolah-olah itu benar gitu tanpa melihat kondisi situasi dan konteks. Baik. Nah, itu termasuk akhirnya terjadi teror, doxing, DM, pesan-pesan yang dalam tanda kutip pesan-pesan yang kita juga nggak tahu ini nomor kita dapatnya dari mana, termasuk pengambil alihan akun. Itu sering terjadi ketika misalnya pihak yang kontra atau sering mengkritisi itu misalnya salah sebut, salah diksi, salah ucap, dan salah-salah kecil lainnya. Yang itu tidak terjadi terhadap mereka atau pemilik akun yang menyampaikan sesuatu yang sifatnya pro terhadap kebijakan pemerintah. Jadi ini sesuatu yang berulang. Dari mungkin dalam hal ini Sally bisa dibilang 5-6 tahunan di sosial media, Sally merasakan ada standar ganda atau perbedaan perlakuan itu. Dan poin kedua yang ingin Sally highlight, hukum reaksi itu terjadi di mana-mana, termasuk dalam hal ini di kejadian yang kita hadapi dalam beberapa waktu belakangan. Artinya ini semua nggak mungkin terjadi ketika tidak dipancing dengan statement-statement yang itu mengilhami atau membuat pihak-pihak luar yang ingin memancing di air keruh gitu, menerjemahkan diksi-diksi yang keluar dari, dalam hal ini harus kita akui pemerintah Pak Presiden Prabowo Seskap itu mengeluarkan diksi-diksi seolah memojokkan influencer misalnya atau mereka yang pemengaruh ya, yang punya pengaruh gitu. Yang diksi ini membuat publik atau masyarakat atau termasuk orang-orang yang sebutlah tadi pihak-pihak tertentu yang membuat narasi ini settingan itu jadi salah paham atau mungkin pihak ketiga jadi salah paham. Bisa jadi ini diterjemahkan atau dimanfaatkan secara liar gitu ya, secara bebas dan akhirnya memancing di air keruh yang sebetulnya boleh jadi bukan itu tujuan dari pemerintah mengeluarkan statement itu, dan bukan itu juga tujuan misalnya influencer menyampaikan harapannya, kritikannya, masukannya, atau menginformasikan apa yang terjadi di lapangan, sebagaimana para relawan kemarin yang terjun dan menyampaikan lewat sosial media mereka. Mungkin itu dulu dari saya. Baik. Kak Sherly mengkritik bukan berarti benci berarti ya? Bisa ya, jadi sayang misalnya juga ya? True. Itu saya pikir udah jadi pengetahuan umum bahwa kritik itu bukan selalu dan selamanya kita benci. Bahkan justru kritik itu adalah tanda bahwa kita peduli, kita sayang, kita ingin ada perbaikan. Saya pikir itu sih. Baik, Kak Sherly dan juga pemirsa, ini ada yang menarik juga.
selain Kak Sherly, sebelumnya kita tuh sempat heboh juga dengan CCTV dari DJ Doni ya Kak Sherly ya. CCTV yang memperlihatkan dua pria bermasker melemparkan dengan bom molotov ke rumah DJ Doni. Kita simak dulu berikut ini. Ya, hari ini kita heboh dengan CCTV yang di-upload oleh Kak Sherly ya. Sebelumnya kemarin ini juga kita heboh dengan yang di-upload oleh DJ Doni. Dua pelaku yang kita lihat berjalan melihat ke kanan ke kiri mendekat ke rumah DJ Doni. Memastikan kondisi aman, langsung melempar dari dalam sakunya seperti ada percikan api. Diduganya bom molotov dari kantongnya dan melemparkannya ke arah rumah DJ Doni. Tapi kalau kita lihat sekilas ya pemirsa ya, ketika pelaku ini melempar dugaannya bom molotov itu, apinya sudah mati duluan, jadi enggak membakar barang-barang di rumah, tapi ya memecahkan kacanya itu langsung pecah di dalam di teras rumah DJ Doni. Nah ini akan saya tanya kepada Kak Sherly nanti pemirsa, karena DJ Doni setelah mengalami hal tersebut langsung melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya DJ Doni menceritakan ancaman dan teror yang dialami dan DJ Doni saat ini terus menanti proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Kak Sherly, apakah akan mengikuti langkah dari Bang Doni untuk melaporkannya ke polisi? Ataukah sudah jangan-jangan? Belum, Sherly belum melaporkan ke pihak kepolisian dan Sherly pikir untuk kasus Sherly tidak atau belum kepikiran atau memutuskan untuk melaporkan ini ke kepolisian. Karena kondisinya kalau yang terjadi pada Bang DJ Doni itu Sherly pikir sudah tentang keselamatan. Karena dia sudah melemparkan, ada kaca pecah kan begitu ya. Jadi logis, bagi Sherly logis untuk melaporkan itu atas dasar keselamatan kan begitu. Nah, yang di Sherly pikir Sherly nggak tahu niatnya. Sherly juga nggak tahu ini apa tujuannya dan lain-lain. Tapi Sherly melihat bahwa kalaupun alasan utama kenapa ini akhirnya Sherly posting di sosial media, karena menjawab pertama dugaan-dugaan tadi ya. Betul, pertama menjawab dugaan-dugaan tadi, dan yang kedua justru ketika ada kawan-kawan lain yang mendapatkan kejadian serupa gitu, jangan takut untuk speak up. Karena ada hal positif yang saya lihat bahwa ternyata netizen itu punya solidaritas yang tinggi untuk melihat ketika sesuatu terjadi pada orang lain, mereka punya empati, entah mungkin kenal nggak kenal gitu ya. Dan konteksnya kalau di Sherly sebetulnya ini kan yang ditujukan sebetulnya psikologi ya, secara psikologis kayak gitu. Karena di salah satu lembaran suratnya itu berisikan informasi KTP anggota keluarga. Nah itu, Kak Sherly, koreksi saya kalau salah. Berarti si pelaku itu dalam suratnya menulis nomor identitas KTP-nya Kak Sherly, betul begitu? Bukan hanya nomor, tapi salinan KTP anggota keluarga, Mas. Waduh. Nah, artinya yang ingin Sherly highlight adalah yuk kita anak-anak bangsa, kita anak muda, karena kalau dilihat dari CCTV Sherly percaya itu mas-masnya adalah anak muda juga. Sesama anak bangsa jangan mau dipecah belah. Toh bisa jadi target atau tujuan kita untuk bangsa ini adalah sama. Kita ingin bangsa ini adalah bangsa yang berhasil mewujudkan cita-citanya. Kita pengen kondisinya fair, dan maka dalam hal ini Sherly kembali bertanya bahwa apakah perlu ini ditindaklanjuti ke kepolisian? Karena kalaupun Mas Yudi, kalaupun misalnya ini ditindaklanjuti, terus barang buktinya adalah CCTV tadi, kemudian yang dicari tahu adalah yang mencoret-coret gitu ya, maka pertanyaan Sherly, apakah benar itu mereka yang mengorkestrasi? Apakah benar itu mereka dalangnya? Apakah benar itu pikiran mereka? Atau mereka jangan-jangan adalah pihak ketiga, keempat yang menerjemahkan statement atau arahan atau nggak tahu pesan dan seterusnya? Dilalahnya adalah kita menyelesaikan sesuatu di hilir, tapi di hulunya nggak selesai. Yang ditangkap adalah misalnya pada akhirnya pihak-pihak yang sebetulnya bukan mereka, mungkin yang mengeksekusi adalah mereka gitu. Tapi saya yakin bahwa
Saya yakin bahwa kalau ini bisa terjadi lebih dari 2 bahkan 3 orang di waktu yang berdekatan dengan DNA, sebutlah kalau di sosial media, aktivis sosial media dengan DNA konten yang kurang lebih sama, maka berat untuk tidak mengatakan ini diorkestrasi. Baik. Maka kalau yang ditangkap adalah berdasarkan laporan di CCTV, kita bermain di hilir. Justru yang paling penting hari ini adalah mari kita selesaikan dari hulunya. Jangan jadikan influencer atau relawan, misalnya kalau konteksnya bencana, itu sebagai musuh. Justru jadikan mereka sebagai partner. Mereka melakukan, sebutlah, yang di relawan, yang di lapangan, menyampaikan kondisi dan harapannya agar ada perbaikan-perbaikan. Itu secara cuma-cuma, secara gratis, tidak dibayar. Boleh dicek misalnya ke Bang DJ Doni, ke Mas Ferdian, ke Bang Yama Carlos, apakah mereka dibayar atas konten-konten mereka? Maka rangkul mereka. Rangkul mereka, itu justru membuka komunikasi yang membangun, bukan yang justru saling mencurigai dan bisa memancing mereka yang ingin mengadu domba. Dan selain itu tuh kiranya jangan sampai teror-teror ini malah mengalihkan fokus kita semua yang seharusnya fokus pada hal-hal penting seperti bencana di Sumatera atau di beberapa provinsi lain yang belakangan sudah mulai muncul juga, atau dengan deforestasi dan lain-lain, hal-hal penting lainnya, justru akhirnya jadi terbelokkan ke teror-teror ini. Baik, mungkin satu lagi ya Kak Sherly ya. Perbincangan dengan Kak Sherly ini menariknya begini. Ketika kemarin saya tanya soal teror ini, Kak Sherly mengungkapkan bahwa bukan fokus pada peristiwanya, tapi Kak Sherly ini lebih kepada jangan-jangan saya yang salah menyampaikan pendapat saya. Barusan Kak Sherly juga menyampaikan bahwa ketika ada pelaku yang melakukan teror tersebut, jangan-jangan mereka bukan otaknya, tapi mereka juga orang yang salah kaprah dengan apa yang disampaikan. Betul begitu kan ya Kak Sherly ya? Tapi bukankah begini Kak Sherly, mobil itu kan diparkir di depan rumah ya? Ini kalau kita detektif-detektifan ya Kak Sherly ya. Ini kan berarti kan ada seseorang yang tahu bahwa di rumah tersebut, mobil tersebut memang jarang mungkin diparkir di dalam, tapi memang di luar. Kemudian identitas pribadi KTP tadi disampaikan juga disebar di situ. Bukan kan di situ ada satu hal yang memang sudah dipersiapkan untuk melakukan teror ini Kak Sherly. Apakah tidak berniat untuk melaporkan ke polisi dengan bukti-bukti sejauh sedetail itu? Ya, kalau ditanya sekarang, jawaban Sherly adalah Sherly belum melaporkan ke polisi. Dan Sherly pikir kita semua berharap agar ini nggak terjadi lagi, peristiwa teror ini tidak terulang lagi ke depannya ke siapapun, sehingga tidak membuat mereka yang ingin menyampaikan sesuatu yang mereka yakini, datanya, faktanya, logikanya, boleh jadi kebenarannya, untuk takut bersuara. Harapan saya sebetulnya itu. Karena ketika dilaporkan dalam hal ini ke hukum, berarti ke polisi, orang akan berpikir 2-3 kali lipat nantinya untuk, aduh nanti ribet, repot, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sebetulnya saya yakin bisa, tapi sejauh ini saya merasa poin utamanya bukan di situ. Kan kalaupun ini ditindaklanjuti, sebetulnya hulunya bukan di situ. Jadi mari kita fokus pada hal-hal yang ada yang lebih penting untuk seperti untuk bencana Sumatera dan beberapa wilayah lain juga terdampak bencana, begitu maksudnya ya Kak Sherly ya? Ya, betul. Baik. Kak Sherly, ada juga yang menduga bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini itu seakan menjadi adu domba antara influencer dengan pemerintah. Bagaimana tanggapannya Kak Sherly? Ya, justru tadi ada salah satu poin yang Sherly highlight adalah pihak-pihak yang akhirnya berpikir ini adalah wah ini mengadu domba nih, itu Sherly pikir nggak salah. Nggak salah ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini adu domba, tapi poinnya tadi nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kenapa pada akhirnya ini bisa terjadi sehingga asumsi akan ada bahwa ini diadu domba itu muncul. Maka saya harus akui bahwa peristiwa ini sebetulnya tidak secara spesifik menuduh pihak-pihak tertentu. Kalau misalnya dari pemerintah gitu ya Mas ya. Tapi sangat mungkin pelakunya adalah justru orang yang ingin mengadu domba. Saya mikirnya kayak gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri, ada ungkapan-ungkapan yang bisa diartikan secara bebas dan liar oleh pihak-pihak, sebutlah misalnya pihak
luar gitu ya, bisa pihak luar, bisa pihak dalam, bisa pihak yang ingin memancing di air keruh bisa juga kan? Kita juga nggak tahu gitu ya. Yang Kak Shirley alamin, terus yang dialamin di Jedoni, Yama Carlos, Firdian, Mas Damian di Greenpeace juga, Mas Damanik di Greenpeace dan beberapa yang lainnya. Itu satu ini nggak ya dugaannya Kak Shirley ya, atau beda-beda ya? Saya nggak tahu Mas, tapi kalau ditarik satu benang merah maka ada banyak pola dan nada pesan yang sama. Baik. Saya cuma bisa bilang kayak begitu. Baik, terima kasih Kak Shirley. Bismillah, semoga tahun 2026 ini menjadi tahun yang membuat kita semuanya makin baik Indonesia. Nggak ada lagi teror yang seperti ini. Amin. Pengungsi di wilayah terdampak bencana bisa segera mendapatkan bantuannya. Indonesia makin maju ya. Butuh banyak sosok-sosok anak muda seperti Kak Shirley untuk bersuara demi kemajuan bangsa. Kak Shirley, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Yudi. Waalaikumsalam.